Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya adalah Urmila Anistantia, atau kalian bisa panggil saya Bu Mila. Saya adalah guru bahasa Indonesia kalian. Baik, di pertemuan pertama kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang teks deskripsi. Untuk mengetahui apa itu teks deskripsi, mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Materi pertama kita di kelas 7 ini adalah tentang teks deskripsi. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu teks deskripsi, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas untuk di pertemuan pertama kali ini? Ada 4 hal yang akan kita bahas mengenai teks deskripsi. Yang pertama, definisi. Apa itu teks deskripsi? Yang kedua, tujuan dari dibuatnya teks deskripsi. Yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi. Dan yang terakhir adalah struktur dan menganalisis struktur teks deskripsi. Definisi teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas dan secara rinci objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tujuan dari dibuatnya teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan atau mendeskripsikan secara rinci suatu objek sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Apa sih ciri-ciri teks deskripsi? Yang pertama adalah objek yang dideskripsikan bersifat khusus atau personal. Contohnya, judulnya Si Kitty Kucingku. Jadi, karena deskripsi adalah menjelaskan sebuah objek secara rinci, otomatis objeknya harus benar-benar dikenal oleh si penulis. Oleh karena itu, dia bersifat personal. Yang kedua, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang ketiga, melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Ini sesuai dengan objek yang akan dijelaskan atau dideskripsikan. Tidak harus semuanya ada, namun biasanya akan selalu melibatkan tentang panca indera. Kenapa? Karena tujuan dari teks deskripsi adalah mendeskripsikan agar si pembacanya seolah-olah merasakan, melihat apa yang sedang dideskripsikan oleh sang penulis. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Ada 3, yaitu pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan terakhir penutup atau kesimpulan. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi atau gambaran umum biasanya terletak di paragraf pertama karena merupakan pembuka. Bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Berisi ciri-ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran, dan lain-lain. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini letaknya setelah identifikasi atau gambaran umum di paragraf selanjutnya. Nah, biasanya deskripsi bagian terdiri dari beberapa paragraf. Deskripsi bagian memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan atau dideskripsikan. Penggambaran ciri-ciri tersebut berupa bagian-bagian objek yang secara rinci digambarkan. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan.
Penutup atau kesimpulan biasanya menjadi paragraf akhir yang berisi kesan umum yang didapat penulis setelah melihat atau merasakan objek yang dideskripsikan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang struktur teks deskripsi, mari kita analisis teks berikut. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada contoh teks deskripsi tentang bus. Kenapa bus? Karena kata bus yang paling sering banyak muncul di setiap paragraf. Lihat di paragraf pertama merupakan identifikasi atau gambaran umum. Mengapa? Karena hanya baru menjelaskan gambaran umum tentang si objeknya ini, si busnya. Belum menjelaskan tentang bagian-bagian spesifik si busnya. Nah, setelah paragraf pertama ada deskripsi bagian. Di sini ada 3 paragraf deskripsi bagian. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa deskripsi bagian biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di deskripsi bagian inilah perincian atau penjelasan lebih lanjut tentang si bus tersebut. Dia menjelaskan tentang bodinya, bannya, jendelanya, pintunya, dan lain-lain. Nah, di deskripsi bagian inilah tempat di mana mengembangkan ide si penulisnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan kesan umum yang didapatkan oleh si penulis terhadap si objeknya tersebut. Di sini kesan yang didapatkan adalah bus itu sangat nyaman. Nah, itu dia struktur teks deskripsi. Jadi kalian harus ingat ya, ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi, lalu deskripsi bagian, dan kesimpulan. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Nah, itu dia video penjelasan tentang teks deskripsi. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jika masih ada materi yang belum mengerti, kalian dapat menghubungi saya melalui nomor WhatsApp saya. Baik, sekian